Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mega Asrianti. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul 1 yaitu mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan, menjadi manusia yang merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Apa peran saya sebagai guru? Kita perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, metode kerja kelompok, atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap, akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Apa harapan ibu dan bapak guru untuk murid-murid yang kini tengah diampuh? Harapan tentu boleh setinggi langit, karena murid-murid ini kelak akan menjadi dewasa, menjadi bagian atau bahkan pemimpin masyarakat, dan pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan, sebab saat mengajar di depan kelas, seorang pendidik sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Apakah ingin menjadi guru yang bisa menularkan energi positif pada murid-murid? Atau guru yang membuat murid tertarik untuk terus belajar? Sudahkah kita membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar serta siap hidup dan mengisi zamannya? Sudahkah kita membekali mereka dengan kemampuan mencari sumber belajar yang kredibel? Sudahkah kita berusaha terus beradaptasi dengan perubahan yang ada? Apakah kita sudah menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid? Apakah ikhtiar yang kita lakukan selama ini sudah sejalan dengan tujuan pendidikan? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian
dari mendidik. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karenanya, pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Buah dari tuntunan kepada murid adalah berkembangnya akal budi murid yang mendorong terciptanya kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia dan menjadi pilar utama dalam memajukan pendidikan nasional. Contohnya kebudayaan gotong royong, membersihkan dan menghias kelas serta sekolah yang melibatkan murid dapat menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial emosional. Pendidikan selama 1 abad. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Bahkan mungkin sampai saat ini, praktek itu masih saja berlangsung. Misalnya, masih ditemukan kasus kekerasan pada murid di sekolah. Murid mendapat hukuman atau sanksi berat ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Contoh lain adalah sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kognitif. Misalnya, kecakapan murid diukur dari hasil ujian sumatif yang menguji kecakapan kognitif semata. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi. Sebagai perlawanan terhadap sistem yang diskriminatif ini, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya di mana beliau hidup dan masih relevan hingga masa sekarang ini. Terbukti atas kepribadian bangsa Indonesia, yaitu yang mengandung harkat diri dan kemanusiaan yang menjadi landasan praktek pendidikan saat ini. Menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Atas karunia Tuhan yang Maha Esa pula, manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, untuk merasa dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakannya sebagai manusia merdeka. Pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Kita tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan hanya pada salah satu bagian, karena badan lahir dan badan batin pada manusia tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Pengembangan
Pengembangan budi pekerti berupa olah pikiran, olah cipta, pengembangan budi pekerti, olah rasa, karakter, menguatkan kemauan, olah karsa, menyehatkan jasmani, olahraga, adalah sebuah bentuk pendidikan yang holistik yang akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh kembang secara baik. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Manusia merdeka memiliki modal keterampilan berpikir atau bernalar yang baik. Melatih keterampilan berpikir atau bernalar membutuhkan proses sepanjang hayat. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Lalu, bagaimana cara kita menghubungkan dasar pendidikan murid dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidikan sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan, bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Jika tidak kita siapkan dan beradaptasi dengan baik, maka tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita para pendidik untuk menuntun murid sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Pengaruh-pengaruh global harus disaring dan diseleksi menggunakan kekuatan utama bangsa Indonesia, yaitu kearifan lokal sosial budaya. Sehingga isi dan irama pendidikan berupa konten atau muatan pengetahuan yang diadopsi selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Ki
Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta, berperan membantu murid untuk menentukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang akan ditampilkannya. Teori konvergensi. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dua teori yang dikenal juga sebagai aliran daya pendidikan ini tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologi dan bagian intelligible. Rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa berani, dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Sementara kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk salah satunya pengaruh pendidikan. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Perspektif atau sudut pandang kita sebagai pendidik tidak selalu sama dengan sudut pandang atau perspektif murid. Tidak jarang, murid merasakan kebalikan apa yang dianggap dan dirasakan oleh pendidik. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan dan potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan slogannya Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ingarsa Sung Tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ingmadia Mangun Karso artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat.
Wuri Handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka, yang tumbuh kembang secara maksimal. Slogan dari Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi esensi dari Merdeka Belajar. Pada Merdeka Abad 21, sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sumber-sumber pengetahuan kini terbuka luas akses dan beragam bentuknya, seperti adanya mesin pencari yang bisa menyediakan beragam informasi yang kita inginkan, sehingga cara menuntun dan membimbing murid pun sangat berbeda. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Secara global, pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Guru membimbing murid untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam proses belajar murid. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong murid untuk berpikir kritis dan logis dalam melihat dan mengamati sesuatu yang terkoneksi dengan dirinya. Seni bertanya atau kemampuan bertanya ini juga sangat penting bagi guru sebagai fasilitator. Selain kemampuan mendengarkan agar murid berani mengeksplorasi sumber-sumber wawasan pengetahuan, berdiskusi, dan berdialog sampai pada akhirnya membantunya memiliki kompetensi abad 21 tersebut. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Apresiasi kepada murid harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berpihak kepada murid. Hanya mengandalkan ujian atau evaluasi sumatif tanpa didasari atas pemahaman tentang penilaian itu sendiri dapat menjadi bumerang dan sangat merugikan murid, bahkan dapat melemahkan potensi dan kekuatannya. Proses demi proses yang dilalui murid dalam mencari dan membangun pengetahuan dan pemahamannya juga sebaiknya menjadi perhatian utama para guru. Dari sanalah guru dapat melakukan penilaian proses belajar atau formatif yang juga dapat digunakan untuk membantu merefleksikan pembelajaran yang disusunnya. Penumbuhan dan pengembangan karakter murid kadang terabaikan dan tertutupi oleh pengembangan kecerdasan kognitif dalam proses pembelajaran. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid, yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau komunitas atau masyarakat, berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Maka, hubungan antara alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat perlu dikuatkan dan diwujudkan dalam pembelajaran murid-murid kita. Pertama yaitu alam keluarga. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Yang kedua, alam perguruan. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan, ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam perguruan ini meliputi semua jenis dan bentuk satuan pendidikan yang berperan dalam mengembangkan kecakapan berpikir murid. Disinilah kecakapan murid dapat terus diasah melalui pendidikan intelektual. Alam perguruan sebisa mungkin dapat selaras dan berkesinambungan dengan hidup dalam keluarga dan tidak boleh terpisah agar murid mendapatkan kecerdasan, kecakapan berpikir, dan juga kecakapan sosial emosional. Alam perguruan dianggap sebagai media perantara dari kesinambungan 3 wadah dasar proses pendidikan. Yang ketiga, alam pemuda atau masyarakat. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan pengembangan watak. Masyarakat merupakan lingkungan pembelajaran murid atau dapat dikatakan sebagai laboratorium pendidikan murid, menumbuh kembangkan apa yang telah ia dapat di keluarga dan perguruan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga
semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.